Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa dengan NIM 10721123419 dari kelas MAN 19F. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode kualitatif dengan metode eksplorasi. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode eksplorasi. Metode eksplorasi merupakan metode proyeksi kualitatif untuk memperoleh gambaran yang akan datang dengan mengembangkan informasi yang telah tersedia, meskipun informasi tersebut belum memadai. Informasi tersebut kemudian dikembangkan untuk memperoleh informasi-informasi tambahan dengan menggunakan berbagai metode. Dalam metode eksplorasi ini, terdapat 4 bagian, tetapi yang kita akan bahas hanya 2, yaitu pengembangan skenario dan metode Delphi. Yang pertama, metode pengembangan skenario. Metode pengembangan skenario merupakan metode proyek yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi beberapa keadaan yang mungkin terjadi karena sebagai akibat adanya kejadian lain. Metode penilaian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat dikembangkan berbagai alternatif keadaan yang diproyeksikan pada masa yang akan datang, dan mampu mengembangkan proyeksi yang hanya didasarkan pada data yang terbatas. Dan juga memiliki kekurangan yaitu skenario yang dikembangkan seringkali jauh menyimpang dan keadaan yang sebenarnya. Untuk mengembangkan skenario diperlukan pengetahuan yang luas. Dan metode yang kedua yaitu metode pendekatan Delphi. Pendekatan Delphi merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara diskusi secara tidak langsung di antara individu dan juga memiliki langkah-langkah yang dilakukan dalam proses proyeksi menggunakan metode Delphi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan beberapa individu yang dipandang memiliki pemahaman tentang kondisi yang diproyeksikan. Yang kedua, yaitu menetapkan seorang individu sebagai fasilitator. Yang ketiga, fasilitator meminta masing-masing individu untuk membuat proyeksi masa yang akan datang dengan disertai alasan yang logis tanpa menyertakan identitas pembuat proyeksi. Yang keempat, hasil proyeksi dari masing-masing individu dikumpulkan oleh fasilitator, kemudian digandakan dan dibagikan kepada individu lainnya untuk mendapatkan tanggapan. Yang kelima, hasil tanggapan tersebut dikumpulkan oleh fasilitator untuk dikirim kembali kepada pembuat proyeksi. Yang keenam, berdasarkan tanggapan dari ahli yang lain, pembuat membuat revisi atas proyeksi pertama atau tetap dengan proyeksi yang pertama jika masukan dari ahli lain dipandang tidak memadai. Dan langkah yang ketujuh yaitu langkah-langkah di atas dapat diulang hingga berkali-kali sampai diperoleh kesepakatan bersama. Dan pada metode Delphi ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, tingkat ketepatan akan semakin tinggi. Hal ini karena proses proyeksi melibatkan banyak pihak. Yang kedua, unsur subjektivitas dapat ditekan. Hal ini karena setiap individu tidak melakukan komunikasi secara tidak langsung. Di samping itu, dalam membuat proyeksi maupun memberikan tanggapan dengan tidak diberi identitas, dan juga memiliki kekurangan yaitu 1. Memerlukan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang, apalagi jika kesepakatan sulit didapat. Yang kedua, memerlukan biaya yang mahal karena proses proyeksi ini melibatkan banyak ahli. Yang ketiga, sulitnya menetapkan target waktu proyeksi karena seringkali tenaga ahli yang diminta untuk menyusun proyeksi dan memberikan tanggapan memiliki tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Dari metode ini kita mengambil contoh yaitu Mr. Johnston, manajer PT Jaya Prakarsa,
ingin memprediksi peluang penjualannya untuk produk sepeda motor baru yang ia rancang. Ia berencana meluncurkan produk itu tahun depan. Untuk itu, ia perlu melakukan peramalan untuk mendapatkan gambaran potensi penjualan produknya itu. Ia menggunakan metode kualitatif dengan metode Delphi. Untuk terlaksananya metode ini, ia harus melibatkan banyak pihak, yaitu para staf, pembuat kuesioner, pengirim atau penyebar, dan perangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisisnya. Pada metode peramalan ini, pada awalnya serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli tren pasar untuk dibuat peramalannya. Setelah menunggu beberapa lama, para ahli memberikan hasil ramalannya kepada Mr. Johnstone. Hasil peramalan menunjukkan bahwa produk yang akan ia luncurkan akan laku keras pada tahun peluncurannya. Metode Delphi ini memakan waktu, namun memiliki keuntungan karena metode ini hasilnya lebih akurat dan lebih profesional karena melibatkan banyak ahli sehingga hasil peramalan diharapkan mendekati aktualnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.